Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Light Irene, Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan. Di video kali ini aku akan membahas tentang peninggalan barang-barang dari Tuhan Yesus, yaitu baju tunik Tuhan Yesus dan mahkota duri Tuhan Yesus. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like juga ya. Ada banyak beberapa di antara kita pasti memiliki rasa penasaran di manakah pada saat ini barang-barang yang pernah digunakan oleh Tuhan Yesus pada saat dia berada di bumi. Pada saat ini saya akan membahas tentang barang-barang yang dipakai oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup di bumi dan bagaimana keadaan barang itu pada saat ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu, tetap stay di video ini ya. Pertama yaitu baju tunik Tuhan Yesus Kristus. Baju tunik Tuhan Yesus Kristus ini di dalam Alkitab mengatakan bentuk baju Tuhan Yesus tidak berjahit, hanya satu tenun saja. Sejarah mengenai baju Tuhan Yesus ini yaitu di mana pada saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia menggunakan pakaian baju tunik ini untuk pergi ke Bukit Golgota. Menurut sejarah tradisi yang dicatat oleh Gereja Gruzinian, yaitu gereja kuno Ortodoks, jubah Tuhan Yesus dibawa oleh Rabi Ibrani yang bernama Elios. Ia membawanya dari Yerusalem menuju ke Metsketa, salah satu kota dari Georgia. Elios adalah nama seorang prajurit Romawi yang berada di Yerusalem pada saat itu, dan ia berasal dari Metsketa. Prajurit ini adalah salah satu prajurit yang berbeda di antara prajurit yang lainnya. Ia memiliki ibu yang sudah mendengar berita tentang Yesus Kristus, dan ibunya ini diam-diam telah percaya kepada Yesus Kristus. Ketika ia mengetahui anaknya akan pergi menjadi tentara di Palestina, ia menasihati anaknya agar tidak melakukan apa-apa kepada Yesus Kristus. Dan pada saat pengundian baju Tuhan Yesus, Elioslah yang memenangkan baju itu. Dan ketika dia memenangkan baju itu, ia membawa pulang baju itu ke Metsketa, memberikan kepada kakaknya sebagai hadiah. Setelah mendengar kematian Tuhan Yesus Kristus, kakaknya yang juga ikut dalam penyiksaan kematian Tuhan Yesus, dan kakaknya Elios itu meninggal sambil memegang jubah Tuhan Yesus dengan erat di tangannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan jubah Tuhan Yesus dari tangan kakak Elios tersebut, bahkan merobekkannya pun tidak ada seorang pun yang mampu. Jadi terpaksa kakak Elios tersebut dikubur bersama dengan jubah tersebut. Dan menurut sejarah, di atas kuburan kakak Elios tersebut ditumbuhi sebuah pohon aras dan menghasilkan minyak mur yang sangat wangi, dan melalui minyak itu menghasilkan mukjizat penyembuhan. Hari demi hari, tahun demi tahun, abad demi abad berlalu, berkat doa-doa orang kudus yang bernama J.S. Nina pada tahun 296 sampai dengan 338 setelah Masehi, ia menemukan tempat kakak Elios tersebut dikubur dengan bantuan tiang api. Dan ia pun menemukan jubah Tuhan Yesus itu, dan jubah Tuhan Yesus itu pun disimpan di ruang bawah tanah di bawah pondasi katedral Patriark Maxian Setis Sofil. Namun ketika Shah Persia Abbas I menghancurkan Georgia, ia memboyong jubah Tuhan Yesus itu beserta dengan harta karun yang lainnya. Lalu ia memberikan kepada Mikhail Feodorovich sebagai hadiah pada tahun 1625. Dan menurut sejarahnya, Rasul Paulus dan Rasul Petrus juga membawa jubah Tuhan Yesus itu dan mengembalikannya ke tempat semula, yaitu di Yerusalem. Yang kedua adalah mahkota duri Yesus. Bahan yang digunakan untuk mahkota duri Tuhan Yesus adalah ranting yang berduri dianyam, membentuk lingkaran, dan ditaruh di kepala Yesus sebagai mahkotanya sebelum ia disalibkan. Tumbuhan yang diambil adalah tumbuhan yang berduri dan durinya sangat tajam, beracun, dan menyebabkan pegal ketika tertusuk oleh duri tersebut. Diameter lingkaran mahkota tersebut lebih kecil daripada kepala Tuhan Yesus, sehingga ketika dimasukkan ke kepala Tuhan Yesus akan menyebabkan luka dan terasa sangat sakit yang sangat dalam. Nama tanaman tersebut belum jelas diketahui, tetapi dalam bahasa Yunani nama tanaman tersebut adalah Genus Acanthus, yang artinya adalah tumbuhan berduri.
Dan dari pandangan sejarah di Paris, mahkota tersebut berasal dari ranting-ranting yang berduri dan diikat oleh rumput yang sering tumbuh di Yerusalem pada saat itu. Dan nama rumput itu adalah Juncus balticus. Pada saat itu, tumbuhan itu banyak tumbuh di daerah Yerusalem. Bentuk dari mahkota duri tersebut biasanya adalah terbuka di bagian atasnya, tetapi ternyata yang sebenarnya bagian atasnya tertutup seperti kopi, bukan terbuka yang biasa seperti digambarkan. Beberapa orang penulis dari abad 6 pertama mengatakan bahwa mahkota duri tersebut masih ada sampai sekarang